Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Nurul Jihad Pasar Kandang Balai Ilia Lubuk Aluang Padang Pariaman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita sambut-sambut atau ingat karena saking banyaknya. Jadi diuji oleh Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, dipastikan kamu tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya. Awak mungkin nanado di dalam diri awaknya tidak bisa metong. Itulah saking banyak. Bulu matu awaknya tetong doa. Ada naklah mencoba metong. Kalau kau nak jatuh. Lah bara nak jatuh saja lagi. Kan bara lah banyak tapi nak tetong. Unlimited. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, mengisi waktu kita seketik sudah subuh, kita ulang kaji kita pagi kini surah Al-An'am ayat 105 lah. 105 patang 2 ayat baca. Banyak bicara soal An'amnya panjang dari surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi faman itturra ghaira baghin wal 'adil fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sallallahu alaihi. Di dalam surah Al-An'am ayat 105 Allah mengkonter membantah pernyataan-pernyataan orang musyrik tentang mengharamkan yang dihalalkan ya Allah Ta'ala. Diharamkan seorang nyubuh gue seorang aiko sapi ko, untu iko, kambing ko, dan jantane tidak pernah disentuh ko, tidak bisa untuk berusi kau. Untuk laki-laki ini kau. Aiko untuk sesembahan berhalai kau. Nala punya anak sekian. Itu tak boleh lo dia wawai itu dah boleh disembelih, tak boleh lo dia give beban. Kok susu beko anak berusi tak boleh ada. Anak laki-laki aja. Dijawab, disuruh katakan dan Nabi Qul, katakanlah Muhammad. Jadi pesan itu ayat itu perintah kepada Nabi Muhammad untuk menjawab atau membantah dari model-model hukum yang dibuat orang-orang musyrik sesuai jok keinginannya, jok kepentingannya dan status sosial dan dibuat sendiri. Jadi katakanlah Muhammad, sampaikan kepada mereka, la ajidu fima uhiya ilayya. Tidak pernah aku menemukan aluna dole angu di tempuh badan. Tidak pernah aku temukan pada apa yang diwahyukan kepadaku. Dari sekian banyak wahyu yang aku terima, tidak ada di dalam wahyu itu tentang muharraman ala ta'imin yat'amuhu,
soal mengharamkan terhadap makanan yang dimakan oleh manusia seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik itu. Kecuali illa nama dan diharamkan itu. Illa ayyakuna maitatan. Yang diharamkan itu yang pertama adalah bangkai. Jadi tidak ada model-model orang musyrik itu membuat soal pelarangan atau pengharaman memakan makanan hewan ternak itu. Nah yang tidak boleh dan diharamkan itu yang pertama ketentuannya adalah maitatan, bangkai. Bangkai itu tidak boleh dimakan. Jadi banyak ayat surah Al-Maidah ada di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, surah An-Nahl ayat 105 balik dengan redaksi yang hampir sama. Walau baru mati yang ngangi baru mati yang ngangi kecuali ikan. Jadi ada pengecuali juga. Nah, jadi nan bangkai ko adalah hewan yang halal disembelih, halal dimakan. Tetapi kalau matinya bukan disembelih karena Allah, tetapi matinya karena dilantak di kereta, ada ayam ditampiri kereta, dilantak di kereta, anggi mati itu, masih anggi itu lain. Itu namanya bangkai. Tetapi kalau dilantai kereta, angin itu masih hidup. Mengelepak lain. Disembelih. Walaupun dia nampak dia mengelepak, itu mati sudah tu. Ini nampak dia ketika mengelepak. Disembelih dulu. Disembelih ketika masih hidup. Dah nama disembelih dia. Sembelih pun pakai atas nama Allah. Dibaca Allah bismillah. Lalu tentu halal. Ayam siap. Kalau ayam apa Aku ayam orang tu lantak dan kita tu langsung sabiah di nabiah dewa. Jadi nabiah dewa tu masalah. Tu jalan lo status kepemilikannya. Nah, jadi mendudukannya pertama dan diharamkan itu adalah kalau dia bangkai. Itu tidak nama sembarang-sembarangan. Bagaimana dengan hewan buruan kayak rusa gitu kan? Buru itu ada tahu itu tembak atau masih harap. Kalau hewan rusuh, ada dalam ayatnya itu di dalam surah Al-Maidah ayat 3, panjang ayat. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ada li ghairillah bih. Lalu kemudian selanjutnya wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natijatu. Ado nang kana tanduk wa ma akala sab'u, dan apa yang dimakan oleh hewan buas illa ma zakaitum, kecuali barang yang telah kamu sembelih. Jadi ado hewan buas makan rusuh, menggigit rusuh. Mati ado latih kan, layu itu bisa disembelih juga, disembelih boleh. Tidak boleh itu adalah nyolah tinggal sekarek dia lah. Dan selainnya dimakannya, itu namanya itu bangkai namanya. Kecuali kalau seandainya disembelih, ada disuruh hewan yang mu'allim yang diajarkan untuk menangkap suatu hewan buruan. Boleh. Kalau ini tidak memakan menurut selera sendiri yang terlatih. Boleh. Kalau memanah atas nama Allah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Tidak ada mau semarang-semarangnya. Kayaknya Nabi kan hobi berburu. Kadang-kadang rame-rame buru, kadang awak pasti terpukul. Kalau sebenarnya kan segala sesuatu yang sifatnya buruan itu adalah ketentuannya.
Adalah ketentuan hewan buruan. Kini ko disebutkan di dalam berbagai macam ayat itu, di dalam surah An-Nahl kata-katanya haramallahu alaikumul maitata. Innama haramallahu alaikumul maitata. Jadi yang pertama itu adalah disebutkan maitah dalam surah An-Nahl. Banyak. Jadi soal makanan yang halal untuk konsumsi, untuk makan, seringkali diulang-ulang Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ada surah Al-Maidah kan mencari hidangan itu, soal makanan, ada tentang itu. Di dalam hadis Nabi dikatakan, Al-Maidatu baitu kulli da'in. Ada soal lambung, jadi nak masuk ke dalam lambung kok. Kalau samaran saja masuk ke dalam lambung, itu akan menjadi rumah penyakit, sumber penyakit. Maka segala sesuatu yang dilarang di Allah Ta'ala, maka berarti di situ tuh ada kemudaratan. Bahwa dilarang memakan bangkai. Bahwa dilarang memakan waddama. Itu kan waddama dan darah. Kalau di sekolah lebih terang mana di dalam surah Al-An'am. Audaman masfuhan. Atau darah yang dialiri, yang mengalir. Yang mengalir kecuali hati dan limpo. Kalau ikan tadi kecuali, kalau bangkai tadi kecuali ikan dan belalang. Kalau lawu kali dibantai lo, didabiah lo, dibali, payah lah manusia. Jadi itu tidak perlu disembelih kalau soal lawu itu. Memang mazhab Imam Hanafi soal ikan yang mati di sini adalah mati tabung dan segala macamnya, itu pun tidak menjadi perdebatan mana di kalangan ulama yang lain. Yang pasti secara umum yang pengecualian dari bangkai itu tadi adalah lawu atau sama dan jarat, yaitu ikan dan bilalang. Boleh dimakan, tapi selain itu dimasukkan kategori bangkai namanya. Jadi jangan sampai makan bangkai. Jadi itu ketentuannya. Dan kemudian wa'audaman masfuhan. Dalam ayat lain wadamanya darah mana aja. Kalau di siko audaman masfuhan. Dan tidak boleh jalan adalah darah yang mengalir. Darah contohnya di cucu elia yang tu di tampung ayam di tampung darah. Ditusuk ia jawi atau pinggul jawi mengalir darah. Ada tampung darah itu. Itu tak boleh je. Kan memang berbagai macam lu cara orang darah itu kumpulannya dibekukannya dimasukkan kulkas. Dijamu guys. Dia dibuat kayak raga-raga, kayak dibuat kayak betul lain guys. Dibuat. Kalau yang hati memang itu adalah darah yang halal, hati dan limpo. Itu ketentuan itu bukan darah yang mengalir. Darah yang mengalir kemudian dibekukan. Ada praktek-praktek itu berbagai macam cara orang untuk menapi ini aja potensi-potensinya itu diolah. Darah tu badan kumpulan di dabiah yang tu ditampung darah yang di dabiah jawi ditampung darah jawi kemudian dibekuannya diolah loh. Yo kembang kalau baru cara dengan teknologi yang dibuat kan. Itu tidak boleh dilarang, itu dan dilarang di agama, itu yang dilarang di Al-Quran, itu yang dilarang di Islam. Jadi orang-orang musyrik sebelumnya ini melarang sesuai jo kehendaknya saja, dengan nafsunya saja, dengan keinginan, dengan pandangan dan anggapannya saja. Tidak ada ketentuannya. Maka diperintahkan Nabi untuk menyampaikan, untuk menjawab bahwa yang praktek-praktek sebelumnya itu tidak ada ketentuan agama. Bahwa kalau pernah ditemukan wahyu lain. Itu. Kamu dikatakan kul la ajidu ma uhiya fihi fi ma uhiya ilayya, pada apa yang diwahyukan kepadaku. Lalu sebut muharraman, tentang pengharamannya. Jadi soal hewan-hewan itu Bapak Ibu, teorinya kaidah usul fikih adalah sepanjang belum tidak ada ketentuan pelarangannya berarti boleh.
Itu yang muamalah. Kalau tidak ada larangan berarti ya boleh. Tapi kalau ibadah tidak ada perintahnya berarti tidak boleh kerja. Itu beda. Kalau ibadah ketentuannya adalah perintah. Ada tidak perintah Allah Ta'ala untuk menyuruh melakukan itu ibadah. Itu baru menjadi kewajiban untuk mengajar. Kalau tidak ada perintah, berarti tidak perlu kerja. Tapi kalau soal muamalah soal makanan, sepanjang itu tidak ada larangannya boleh. Berarti kalau yang dilarang itu tidak boleh. Tidak boleh melarang-larang semarang-semarang aja. Tidak mau buat pandai-pandai aja. Pandaikan patangkan membahas tentang ada orang yang mengada-adakan sesuatu kedustaan menyebutkan atas nama Allah. Allah benar namanya duit mah dasar. Tak nak buat dibubuh dia disandar-sandarkannya ke Allah Ta'ala. Justru ada kepentingan mereka untuk menyesatkan manusia. Contohnya seperti praktek dilakukan oleh iblis. Ini khawatirnya adalah manusia iblis dan berwajah manusia untuk menyesatkan manusia. Banyak orang yang bertopeng, banyak orang bersandiwara, banyak orang yang berakting, yang punya misi sendiri. Itu dah misionaris tu, ada misi sendiri untuk menyesatkan atau untuk mengkelabui manusia yang lain. Hati-hati awak, memang di depan awak orang bisa menyampaikan sesuatu seolah-olah itu baik, yang menyebut nama Allah, bisa saja dia menjerumuskan. Iblis menjerumuskan Nabi Adam pakai itu sandiwara itu. Ditanyalah Nabi Adam, Adam, kalau dilarang Allah Ta'ala, apa kena jual-jual? Iyo, dia tahu apa itu dilarang, nak kamu kena jual kan? Tapi iblis itu, inilah bersumpah atas nama Allah, dekat lah menyebut nama Allah. Itu apa percaya lah itu. Itu dalam ayat itu kan disebutkan fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'azallah itu menggelincirkan kau bahasa kan menjebak kemudian menjerumuskannya dengan cara-cara memakai nama Allah. Jadi Nabi Adam pun karena memang ketika oranglah bersumpah menyebut nama Allah, tingkat kepercayaan akan lebih tinggi jadi. Nabi Adam itu bukan persoalan iku ambo nak tahu ambo memaiku bana dedara Allah Ta'ala iyo. Tapi di balik itu diadulu dan memberikan informasi baru seolah-olah lah yubana lo inyolah mengklaim inyolah lamu di siku dulu diciptakan inyolah lamu di surga waswawae kok ambo lah menguasai surga ku suri kemah dibasuh di surga lapar pokok terpengaruh. Itulah yang kemudian praktek-praktek orang enaknya saja mengharam-haramkan sesuatu, kemudian menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah. Jadi yang dihalalkan adalah yang halal, yang diharamkan adalah yang haram, dan dilarang itu dekanonya haram, disuruh dekano di dalamnya halal, dan di dalam itu tadi ada kebaikan. Maka disebutnya di situ. Memang tidak ada ketentuan pengharaman kecuali ada pengecualian. Matu pertama adalah maitatan bangkai atau darah yang dialirkan, darah yang mengalir. Jadi dalam ayat lain surah Al-Maidah ayat 3 wadama darah saja. Kemudian surah An-Nahl ayat 115 wadama darah jo. Apa makna darah? Kan adalah darah yang melekat di dalam kulit. Seperti daging kan gitu kan ada yang melaki di kulit kemudian ayam kata-kata. Bukan itunya darah, bukan darah itu, tapi darah yang mengalir dia cucu atau dia tabuh. Kan berlubang itu kan cuka jamban tu darahnya keluar gitu. Mengalir. Itu aja tampon. Kemudian juga Tuhan, apa kau dilarang makan darah kepanyaki itu? Jadi bagaimana kau dilarang Allah Ta'ala? Karena memang itu akan merusak manusia.
Tapi orang kadang-kadang untuk kepentingan dirinya, untuk kekayaan dirinya, banyak kabalago, banyak kabutuang, anak dia pikir orang kata sesu, orang kata ni ayo. Anak dek konsumen pula nak dulu kritis. Nak dulu mencari tahu bahas sumber bahan baku, bahas model produksi. Kanu lado tu nampak deh, ditambah lo ikut iklan-iklan, tambah lo influencer, tambah lo ada sebagai influencer itu. Dulu orang apa namanya kok orang-orang terkenal tu dia buat lo model iklan makan di sikoi kok makan lama aja di postingnya banyak kuer pergi kuer alah lima tu ya penasaran lo orang aku kan eboh dia penasaran aja mah pengen tahu ingin coba-coba itu yang membuat orang penasaran. Jadi ambo ngajar di pemasaran itu kan membuat orang penasaran. Dia orang penasaran, pengen tahu di mana apa? Intinya kita harus bertemu. Iya. Jadi patang itu kan disabitkan oleh Allah Taala. Persoalannya kenapa begitu? Liudillan nasa bighairi ilmin. Mereka ingin menyesatkan manusia karena memang tidak punya ilmu. Di dalam ayat sebelumnya lo celai itu kan dikatakan nabiuni bi ilmin in kuntum shadiqin. Kalau kamu melarang ini, coba kabarkan dengan ilmunya. Bagaimana tata caranya? Bagaimana sumbernya? Kok bisa kamu mengharam-haramkan saja? Berarti, jadi ilmuku mengajiku tidak hanya sekedar masalah sholat saja. Karena ini adalah ilmu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Apalagi kau akan masuk ke dalam pawi. Segala sesuatu yang masuk dalam paru itu dan pertama barangnya itu adalah zatnya itu halal barangnya itu adalah halal lalu kemudian cara mendapatkannya juga halal kan begitu bahkan segala sesuatu sumbernya haram tetapi dijual menjadi pitih pitih tetap juga haram itu ada hadis Nabi jadi Nabi mengharamkan benda, dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu kelebihannya, ayo kau barang kau haram. Tetapi kan dia tidak ada makan, dia jual barang kau, pitih anunya. Kalau sumbernya kata itu berarti pitih yang dihasilkan dari yang haram itu tadi pun haram. Contoh narkoba haram, zatnya haram, dikonsumsi, dilarang. Orang nak jual. Mendapat pitih dari itu, jadi variabel yang terkaitnya unsur-unsur orang nama jual, orang nama agennya, orang nama promosinya yang terlibat di dalam itu kasadonya adalah masuk kategori yang sama. Ya itu anjing dia sekali. Kecuali beko mungkin ada anjing yang terlatih. Itu ada anjing yang ada 100 juta. Itulah orang tuh kan. Apa anjing yang beli? Itu kalau kasus itu kan agak berbeda. Ya kalau untuk berburu memang ada, berburu kan anjing itu berbeda. Kalau anjing itu memang ada fungsinya seperti Ashabul Kahfi sendiri kan ada punya anjing Kasmir. Kan ada tuh. Ada kalau yang anjing ada, tapi kan ada orang yang dilatih kok ini kalau punya nilai lo. Contoh anjing yang punya keterampilan, yang skill yang terlatih kan pokok lo tuh ala sekian lo. Aku tuh yang pengalaman di orang-orang itu. Ada nanti oto bagai bali anjing. Iyo. Ada yang 100 juta yang bali itu haji. Bukan soal haji itu haji. Tapi itu gimana? Ya kan ada fungsi untuk buruan. Mangkoi dalam konteks menjual, memperjualbelikan, membisniskan segala macam itu yang menjadi asas hukumnya menjadi berbeda. Seperti tadi dikata benar, kalau polisi sendiri kan membutuhkan anjing pelacak. Anjing polisi dulu syarat gitu kan untuk itu. Untuk buruan hama itu boleh juga untuk memburu hama yang mengganggu ketentraman masyarakat. Menjualnya itu tidak haram. Jadi kalau bentuknya mendapatkan keuntungan dari
dari proses transaksi itu terlarang. Tapi memang tujuannya untuk adalah anjing yang dilatih, yang diajar. Kan ada anjing yang seperti di pegunungan untuk memburu hama atau memburu barang buruan sendiri. Anjing yang dilatih, contoh untuk menangkap anjing kau tadi, bisa anjing kau dilatih, lalu kemudian ditangkap buruannya itu, digigit de anjing itu tadi, halal sepanjang iyo tidak melakukan kesalahan dari instruksi dari ibu samang itu tadi. Gitu kalau soalnya. Misalnya awak beli anjing heker, kan anjing gembala mahal gitu. Awak teranaan gitu. Awak anak itu dua. Memang anjing itu raja-raja itu, memang dibeli di orang. Jadi orang yang mau lihat itu awak orang Islam gitu. Caranya cuma khususnya anjing itu memang dikhususkan untuk menjaga rumah. Tapi awak yang beternak itu hukumnya anjing itu mahal, pokoknya mahal loh. Jadi mahal loh. Tak mungkin dia ke orang loh. Nah, jadi kalau soal anjing yang sifatnya terlarang, anjing kamu makan anjing mana ya? Anjing beliau. Walaupun di dalam Al-Quran itu disebutkan walahmal khinzir, daging babi. Tetapi anjing itu menjadi terlarang karena jilatan-jilatan anjing itu proses pembersihannya pun sudah cukup dengan air. Itu pun harus dengan tanah lo menurut fikih. Terkait dengan memperjualbelikan anjing itu tergantung modus dan motifnya. Sama ilat suatu hukum itu peruntukannya seperti apa, penggunaannya untuk apa. Kalau orang yang terlarang dalam konteks menganiaya atau menzalimi atau merusak atau untuk dikonsumsi itu tidak boleh. Contohnya beli anjing untuk dibantai, untuk dimakan, diperjualbelikan untuk pembunuhan makannya. Tapi kalau dalam konteks ada pemanfaatan untuk kemaslahatan, seperti yang pelacak. Ini kalau dulu gue ada anjing asli mana lah dulu anjing AI gini. Lah pakai anjing robot itu miliaran lo bagi. Jadi di situ konteks hukumnya, peruntukannya seperti apa, pemanfaatannya seperti apa. Di situ itu status hukumnya. Jadi masuk ke dalam hadis tadi, kalau sesuatu yang zatnya haram, maka kemudian memperjualkan pitih yang dihasilkan dari yang haram itu sendiri, itu pun menjadi haram. Contoh? Jadi kalau maka jual zatnya itu, sama aja mau jual kotoran, ciri Jawi itu kan boleh zat kejualian. Di paduan itu adalah jasa tak dia boleh itu adalah diambil ilahnya adalah jasa mengumpuan atau membungkui. Itu namanya dia namanya status hukumnya diangkatnya itu tadi. Jadi dibilang pupuk. Jual mana istilahnya jual mengurui atau membungkui atau mengumpul pupuk tadi. Itu akan umpam umpuan. Sabuk yang zatnya itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi ada nama markot lah begini. Markot. Dari kulit langau. Ada khusus langaunya itu. Jadinya jadi kulitnya itu untuk dimakan ikan, dibuang. Itu berasal dari lalat. Jadi lalatnya memang khusus. Jadi namanya markot. Jadi itu kan istilah. Ternakan orang ini. Kalau awak jadi memang mengici, tapi bagi orang yang lama ada kekecewaan. Iya, ya dalam petikan banyak ini model-model yang dibutuhkan oleh ikan dan makanan lain dalam konteks itu upah pengumpulan lah yang namanya. Upah pengumpulan gaya namanya untuk mengupih kantor kajian ke orang. Haknya harus tak dan biar dua kalau mencari kaidah hukumnya seperti itu. Oke. Jadi yang dilarang itu ada darah dialiri kecuali adalah hati dan limpo dan walah makin zir dan daging babi.
Ya menganan mangko kata Nabi, yang kata Nabi itu adalah al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal ko yang jaleh, yang halal itu jaleh dan haram jaleh. Wa ma bainahuma di antara kedua ini dan jaleh itu namanya syubhat. Siapa yang terus membiasakan syubhat maka terlarang. Masih banyak dan lain-lain. Kau contohnya, berkodo akhir ayatnya. Dan daging babi fa innahu rijsun, karena bagus kalau daging babi itu dilarang, rijis, menjijikkan. Itu dasarnya jijik. Jadi daging enggak berbeda loh hukumnya. Berbeda lah contohnya jawi dia zatnya tu benar menjijikkan. Nah, nyuzaknya tu bana lah ditentukan adalah jijik di sikoko rijis ko haram. Haram, zaknya tu dan haram, jijik dalam artian rijis ko, makna tafsirnya adalah haram. Walaupun di mandia bana di sablon di backlit gala dan tu babi itu dipangan ko putih ko lembut ko tetap hukum zaknya itu dan haram. Itu tetap terlarang. Dagingnya enggak, itu tulang enggak sama je karena lama jadi tulangnya mau daging mau gigi au fiskan uhilla li ghairillah, atau fasik menyembelih atas nama lain Allah. Kalau dia menyembelih, kau menyembelih ni atas nama Asyad je, Lata dan Uzza je, bukan kebenaran bagi wa. Lalu kemudian terakhir itu adalah Pamaniturra ghaira bagin. Kalau bagi orang dalam kondisi darurat kepada suatu, memaksa dia untuk memakannya, bukan karena untuk berlebih-lebihan atau bukan untuk bersenang-senang. Dia di dalam rimbu nak do dia makan lain. Babi itu sudah. Kalau nak makan mati atau balai. Boleh. Darurat. Karena yang diutamakan itu adalah yang namanya menjaga nyawa. Dia darurat, dia bisnisnya arti itu. Itu nak darurat, sudah masih banyak alternatif yang lain. Yo kan banyak godang-godang tu yo cabai kayu awak itu jadi banyak pikir go segala macam Itulah godang kali itu orientasi motifnya itu tak bisa di darurat. Tak do kalau Jawa dan lain-lain itu bisa yang lain banyak dan lain-lain. Itu awaknya mempersempit. Ghaira bagin, tidak wala'adin, tidak melampaui batas. Kalau dalam kondisi darurat seperti itu, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu, karena kamu memakan yang terlarang itu dalam kondisi darurat, Allah Maha Pengampun, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi makan daging babi dan jimbo kadang itu dan lain-lain. Dikuih babi tadi. Tapi kebetulan yang tadinya itu kan karena tergesa, ada yang lain yang makan itu. Kilonya lama nyulang. Itu tak boleh itu dah. Itu lah lama motifnya berbeda tu lama kilo aja. Contoh kini kan banyak ubek lah, banyak ubek. Dulu kau dah terlarang kau di ubek, rekomendasi ubek atau semacam itu sepanjang ada alternatif lain lakukan yang halal. You nak dulu kita dah mati berjago deh kalau itu ubek kalau nak dulu kecil yang berwenang memberikan fatwa ya udah makanlah. Minta ampun kalau kalah. Istighfar karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah disebutkan juga dalam tafsir di situ dicipta dengan sunnah satitio kata-kata tadi kalau seandainya ada nanti makan atau digigit oleh apa tadi sabuk babi bukan babi harimau kan dan dimakannya tadi digigit kalau dia mati silahkan, tapi kalau dia mati itu boleh bangkai. Nah itulah kita dulu pagi Jakarta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.